Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nina Zulfa dari program studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas tentang identitas nasional. Yang pertama ada pengertian identitas nasional, yang kedua unsur-unsur identitas nasional, yang ketiga faktor-faktor pembentuk identitas nasional, dan yang terakhir ada tradisi sedekah bumi suku Jawa. Yang pertama ada pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara haria berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik atau keinginan, cita-cita, dan tujuan. Selanjutnya ada unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional diantaranya yang pertama ada pola perilaku. Pola perilaku sendiri merupakan gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adat istiadat, budaya, dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat, istiadat, dan budaya. Yang kedua ada lambang-lambang. Lambang-lambang sendiri adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga ada alat-alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, perlengkapan, dan teknologi. Misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Dan yang terakhir ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai itu bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa menurut Ramlan Surbakti meliputi satu, primordial. Primordial adalah faktor-faktor ini meliputi kekerabatan atau darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Yang kedua ada sakral. Sakral merupakan faktor yang berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral itu ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila. Yang ketiga ada tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Yang keempat ada kesediaan bersatu dalam perbedaan. Prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, agamanya. Yang kelima ada sejarah. Sejarah Sejarah itu persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan. Tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Yang keenam ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan. Yang terakhir ada kelembagaan. Kelembagaan itu lembaga-lembaga pemerintah dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik.
Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya. Dalam masyarakat, kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang sebagai satu bangsa. Nah, di sini contoh tradisi sedekah bumi di suku Jawa. Sedekah bumi itu merupakan sebuah budaya yang telah menjadi tradisi masyarakat Desa Kalibuntu, Brebes, yaitu desa saya sendiri. Tradisi sedekah bumi ini di Desa Kalibuntu, Brebes dilaksanakan pada bulan panen hasil bumi seperti panen padi, jagung, dan lain sebagainya secara serentak. Masyarakat Desa Kalibuntu, Brebes yang mayoritas merupakan masyarakat Muslim telah memberikan kesepakatan adanya pelestarian budaya sedekah bumi untuk diadakan tiap tahun. Bahkan pemerintah setempat juga mendukung pelaksanaan sedekah bumi di daerah tersebut. Selain dukungan moral, pemerintah setempat juga memberikan dukungan materi. Masyarakat terlihat sangat antusias dalam melaksanakan tradisi sedekah bumi, baik dari kalangan anak-anak, dewasa, dan orang tua. Semua masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan sedekah bumi. Kegiatan ini biasanya dilakukan di balai desa setempat. Di desa saya biasanya orang mengantarkan makanan ke balai desa, ada nasi, lauk pauk, dan buah-buahan. Semua ini buatan dari masyarakat sendiri dan akan dinikmati oleh masyarakat juga. Setelah itu ada acara doa bersama yang dipimpin oleh kepala desa. Setelah berdoa bersama, beberapa tokoh masyarakat memberikan sambutan sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya sedekah bumi. Setelah itu, semua masyarakat yang mengikuti prosesi sedekah bumi makan bersama di tempat tersebut. Terdapat sekitar 10 ambeng yang diletakkan dalam tampah atau tempat makanan dari rajutan bambu. Semua masyarakat terlihat rukun satu sama lain, sehingga solidaritas masyarakat terjalin sangat erat. Makanan yang ada di tempat dianggap sebagai makanan yang mengandung banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan masyarakat dengan diadakannya sedekah bumi yaitu, pertama, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang Dia berikan, yakni hasil panen yang melimpah. Yang kedua, untuk menghormati jasa para leluhur yang telah berjasa membuka lahan sebagai tempat huni masyarakat sekaligus tempat untuk mencari kehidupan. Yang ketiga, adanya pelaksanaan sedekah bumi dapat memperkuat solidaritas antar masyarakat satu dengan lainnya. Dan yang terakhir, kelestariannya budaya-budaya asli daerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.